Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Podcast. Akhirnya setelah berapa windu ya Pak, setelah berapa windu baru ini bisa ketemu dengan Bapak karena padat banget jadwalnya ya Pak. Bisa aja. Dekatin sama mic-nya Pak, gitu Pak. Aduh, badan kegendutan badan. Enggak Pak, sama kita Pak, berisi Pak, bukan gendut Pak. Ya. Gimana Pak? Sekarang Pak sibukannya apa aja Pak sekarang Pak? Kan Kongrat nih baru dilantik nih menjadi DPR RI 1 ya Pak? Ya. Iya baru dilantik pada 1 Oktober yang lalu. Menjadi anggota DPR RI, mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1. Ini kali kedua ya. Kali kedua setelah ya. 2019-2024. Ini periode 2024-2009. Makasih ucapannya. Yes. Dan itu pastinya berarti ini sudah 2 kali berarti Pak ya? Sebelumnya? Kalau lagu Raisa tuh kali kedua. Waduh. Tapi menurut kali kedua nih bukan setak yang pastinya ke depannya pasti akan masa depannya pasti akan ini Pak ya. Semua orang pasti ingin masa depan lebih baik. Dan bagi seorang politisi bukan hanya memikirkan masa depan pribadi. Tapi jabatan itu adalah jalan untuk menghadirkan sebanyak mungkin kemanfaatan untuk rakyat yang diwakili. Mantep banget hanya pertama dah. Pak ngomong-ngomong nih Pak, ini kan Bapak lagi sibuk banget apalagi kan ini baru-baru ini kan. Berarti Bapak akan pindah maksudnya mau saya pindah ke Jakarta gitu kan tinggalnya kan. Ya kalau keluarga sejak 2019 kami dilantik pertama kali memang kami sudah hijrah. Ke Jakarta, istri dan anak-anak semua ikut ke Jakarta, anak-anak sekolah di Jakarta dan sekitarnya. Tapi ulun selalu kembali ke Kalsel. Kalau menjabat tuh paling lama 2 minggu sekali. Biasanya 1 minggu sekali pasti pulang. Oh berarti bolak-balik Pak ya? Betul, karena di akhir pekan biasanya kami manfaatkan waktu untuk mengunjungi konstituen atau masyarakat yang kami wakili. Tapi kada lupa dengan Kalimantan Selatan Pak lah. Dan ngomong-ngomong Bapak ini orang hashtag ya Pak lah? Pun orang hashtag apa ya? Orang Mahang ulun. Orang Mahang. Ketujuh hashtag. Nah Pak, ngomong-ngomong ini kan kita kenapa sih Pak kemarin kan banyak kita kan Pak di media sosial berseliweran macam-macam kan. Bahwa Bapak kemarin itu sempat rumornya mau menjadi calon gubernur Kalimantan Selatan. Nah Pak, saya mau bertanya, kenapa sih Pak tidak tiba-tiba setelah sekarang Bapak tidak mencalonkan? Kenapa Pak? Iya, ada kondisi objektif ya, politik yang membuat ulun tidak menjadi calon gubernur Kalsel tahun 2024 ini. Yang pertama, survei itu menunjukkan ulun belum pernah menempati urutan pertama. Jadi posisi ulun tuh nomor 2, nomor 3 ini survei nasional ya, yang yang kompeten, yang bisa kita jadikan rujukan, bukan survei yang dibuat oleh 1-2 kepentingan tertentu. Dan ulun sebagai orang yang lahir besar di kampus, lama menjadi dosen, panduan ilmiah itu menjadi penting bagi ulun untuk menentukan arah karir politik. Yang kedua, pada saat ulun menjadi anggota Komisi 2 DPR RI tahun 2023 kami dengan Presiden sudah sepakat ingin mengajukan jadwal pilkada itu dari bulan November ke bulan September tahun 2024. Yang tentu secara konsekuentif kalau pilkadanya bulan September sementara pelantikan anggota DPR RI itu 1 Oktober, maka kalah menang tetap dilantik jadi anggota DPR. Iya sih. Dalam perjalanannya ternyata Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pilkada itu tetap tanggal 27 November tahun 2024 yang ada konsekuensinya kalau kita mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI udah terpilih nih, kita wajib menanggalkan jabatan itu. Nah bagi saya 2 indikator itu adalah hal yang memiliki risiko cukup tinggi bagi karir saya. Kalau saya nyalon dengan survei yang belum terlalu baik ya,
sementara saya harus mencopot atau menanggalkan kepercayaan rakyat Kalsel 5 tahun saya di Senayan 2024-2029 itu amat berisiko bagi saya, sekaligus memperlihatkan saya kok terlihat sangat ambisius. Yes, gitu. iya, Jadi betul. saya istikharah, saya bertanya kepada ibu saya, kebetulan saya anak yatim, bapak saya sudah tidak ada. Tanya kepada istri, tanya kepada anak-anak gitu, dan kepada lingkungan terdekat saya simpulkan saya mengurungkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kalsel dan fokus kembali menjadi anggota DPR RI di Senayan 5 tahun ke depan. Dan itu sudah bulat sekarang Pak ya? Ya sekarang kan udah ada calon. Iya. Udah ada calon gubernur. Iya, tapi gimana menurut Bapak? Saya bukan pengamat. Iya, bukan pengamat. Cuman politisi ya Pak ya. Berarti sudah terjawab teman-teman, yang pastinya Bapak nggak bisa itu karena harus ada sesuatu yang dikorbankan, dan itu pasti ada sesuatu dikorbankan ya kan Pak. Iya, tapi iya. Bapak yang memilih lebih baik dilihat dari survei ya. Bagusnya siapa tahu 5 tahun ke depannya ya Pak ya. Oh enggak, saya enggak juga Pak. Saya tidak berpikir bahwa jabatan gubernur itu harus saya raih pada periode ke depan, enggak. Bagi saya pribadi ya, kenapa saya ingin 2024 ini? Satu, usia saya usia prima. Usia saya 41 jelang 42 tahun ya. Saya kasih referensi nih. Orang bilang 41, 42 terlalu muda jadi gubernur. Saya bilang enggak. Karena Bung Karno jadi presiden umur 46, Soeharto jadi presiden 44. Iya. Oke, kita cuma mau jadi gubernur 42 tahun. Menurut saya itu oke lah gitu. Yang kedua, ini starting point bagi Kalimantan Selatan untuk menentukan positioningnya. Apakah Kalsel ini ingin menjadi daerah yang mengambil benefit dari IKN, di mana kita bersebelahan dengan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, atau kita cuma menang bersebelahan tapi kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Iya, betul. Bagi saya seorang gubernur Kalsel 2024-2029 itu harus punya visi jangka panjang untuk menjadi nahkoda bagi pembangunan Kalsel, sekaligus mengambil keuntungan dari besarnya kue pembangunan nasional di tanah Kalimantan. Nah, saya merasa kenapa saya harus ambil bagian 2024 ini. Nah, ketika saya tidak ambil bagian, menurut saya ya mungkin Allah sudah kasih porsi kepada yang lain untuk mengambil PR itu. Saya mengerjakan PR yang lain. Wah, tapi itu mantap banget itu sudah vision masa depan itu. Itu udah masuk vision masa depan Pak. Maksudnya dengan Bapak walaupun tidak mencalon, ibaratnya udah ada ide buat kesana yang pastinya IKN sih sebenarnya mau aku bahas juga sih gitu. Jangan sampai kita menjadi bersebelahan sama IKN. Iya, IKN-nya nanti maju banget, kita masih begini-begini aja. Makanya itu Pak. Diperlukan gubernur yang bisa berbicara dengan baik di tingkat nasional dan internasional. Dibutuhkan gubernur yang mampu mendatangkan investasi nasional dan internasional. Diperlukan gubernur yang punya pikiran tidak hanya 5-10 tahun, tapi bisa melihat Kalsel 40-50 tahun ke depan. Mantap, itu yang harus bisa kepikiran. Bisa kepikiran Pak, benar. Nah Pak, sebelum kita berbicara tentang masa depan Pak, kita balik dulu sebelumnya Pak. Mungkin banyak orang-orang atau netizen kenal Bapak seperti apa gitu kan. Di medsos kan Bapak sering aktif kan dulu kan. Nah, jadi sebelumnya Bapak sebelum DPR yang satu ya kalau nggak salah ya Pak. Maksudnya DPR Jadi yang satu. jadi yang sebelum apa ya dulu Pak? Maksudnya Bapak udah 2 kali nih. Betul. Nah, periode pertama. Iya, periode pertama maksudnya. Gubernur satu. Periode pertama apa maksudnya? Apa aja sih yang sudah Bapak bangun dan yang sudah tercapai, yang program-program Bapak dulu gitu? Nggak tahu, itu kan rakyat yang nilai. Widih. Masa saya cerita apa yang saya kerjakan? Jadi yang jelas saya berterima kasih Bang Pandas ya, bahwa sebagai politisi itu kan alat ukurnya pemilu. Benar nggak? Kita tuh diterima dan diberi amanah lagi atau tidak tuh di pemilu. Baik atau tidaknya kita tuh di pemilu. Selain saya jujur, saya terus melakukan survei internal. Seberapa puas publik terhadap saya. Itu saya punya tim lah untuk melihat kinerja-kinerja yang saya berikan itu memberikan impact positif atau tidak kepada publik gitu. Nah,
ketika saya terpilih lagi di pemilu 2024, bagi saya apa yang saya kerjakan 2019-2024 itu diapresiasi oleh rakyat. Oke. Kalau saya bilang ini baik, ini enggak, ya masa saya menilai diri saya sendiri. Oh, kan biasanya ada yang 11 bilang kayak gitu. Tapi keren sih, keren. Filosofi dan pemikiran Bapak sangat keren, dan terima kasih banget buat aku bisa bertemu dengan Bapak gitu. Sama-sama. Aku penggemar Pandas loh. Oh, bener, aku tuh kalau di Jakarta ya, misalnya lagi macet gitu, ya aku dengerin lagu-lagu kamu. Wis. Dengan gaya-gaya kamu Gaya, tuh. Begini lagu-lagu Banjar keren. Lagu-lagu Banjar kan Pak. Nah, ngomong Pak, ini lagu-lagu Banjar Pak. Kalau untuk seniman Pak, Bapak kan suka lagu juga nih, suka musik-musik daerah juga. Nah, menurut Bapak gimana sih tahun ini harus seperti apa sih gitu, Pak? Lagu Banjar kita ini baru disukai oleh orang Banjar. Itu harus kita akui. Sementara lagu daerah lain itu telah bertransformasi menjadi lagu daerah yang menasional. Ya, contoh lagu-lagu Jawa. Memang Jawa itu tidak bisa di-compare apple to apple dengan Banjar. Kenapa? Karena orang Jawa itu ada di mana-mana. Nah, ya. Kalau dia bikin lagu Jawa, itu lagunya cepat booming. Nah, itu kenapa Pak? Karena yang ngerti bahasa Jawa banyak. Bener kan? Iya, betul. Nah, tetapi apapun itu, menurut pandangan saya, lagu Banjar itu harus transformatif. Baik dari sisi lirik, baik dari sisi jenis musik, baik dari sisi komposer, ya, dan terutama bagaimana kita memarketing lagu-lagu Banjar. Ambil contoh misalnya, contoh, saya baru kemarin isi bensin di salah satu SPBU di Banjarmasin ini. Saya terkejut nih, saya sama istri saya isi bensin, saya nyetir sendiri. Saya bilang sama istri saya, loh kok itu lagu diskonya lagu Minang ya? Disetel di Banjar gitu. Iya. Nah, saya tanya sama yang nyetel ini, pegawai SPBU, kamu orang mana? Orang Banjar. Yang dengerin orang Banjar. Kenapa kamu nyetel nih? Kamu tahu nggak nih lagu dari mana? Nggak tahu. Suka aja berbau-bau disco gitu. Tapi itu lagu Minang gitu. Istri saya bilang, iya ya, daerah lain tuh udah transformasi banget musiknya. Nah, itu maksudnya Pak. Kita belum mampu bertransformasi. Jadi kita tuh baru dinikmati oleh orang kita sendiri. Saya misalnya kalau kangen sama kampung ya saya setel lagu Banjar, ya Pandas lah main di situ. Begini. Iya kan? Iya. Tapi itu saya orang Banjar gitu. Tapi orang yang di luar Banjar itu masih kenal tuh lagu-lagu Banjar yang sangat klasik. Paris Barantai, ya, dan lain-lain lah. Yang kemudian memang ini PR kita, PR para seniman Banua, ya, agar misalnya gini ya, kalau lagu-lagu Jawa itu kan udah bisa menghasilkan misalnya penyanyi-penyanyi anak-anak muda. Iya betul Pak. Ya, siapa aja namanya tuh? Contohnya. Ya si apa tuh yang joget-joget itu siapa? Lupa aku, Via Valen atau satunya. Via Valen. NDX itu yang lagi rame banget Pak. Banyak. Kalau di Jogja itu ada apa namanya Darboy. Iya, Denny Caknan. Itu kan muda-muda banget loh. Iya. Dan mereka bisa menginfluence Indonesia. Betul. Kita nggak ngerti lagunya apa artinya. Betul Pak. Ngikut aja. Kita. Tapi kenapa kalau lagu Banjar susah ya Pak ya? Itu PR kamu. Nah. Itu PR kamu. Makanya itu tugas aku menjadi jembatan. Biar ya, kamu tetap Banjar tapi menasional. Nah, maksudnya kayak gitu. Gitu. Nah, bahwa ada orang Banjar yang sudah menasional dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu nasional itu oke, kita pertahanin. Ya kan? Ada Bang Ian dan Moldi, ya kan? Ada yang lain-lain yang udah duluan ke nasional, oke. Tapi ini PR nih. Gimana caranya kita tetap pakai bahasa Banjar tapi musiknya diterima oleh nasional. Dan orang tuh bangga nyanyiin lagu itu. Nah, betul Pak. Pejabat mana nyanyiin, walaupun jangan-jangan dia nggak tahu tuh dari Banjar. Iya betul. Benar nggak? Betul. Pengennya seperti itu sih Pak. Bisa kamu. Iya, PR belum Pak. Bisa. Tapi mantap sih. Yang pastinya Bapak nih pecinta musik, pemain musik juga atau apa? Aku main nggak bisa. Nyanyi bisa. Nyanyi aku bisa tapi nggak bagus suaraku, tapi pede. Tapi pede. Bagus. Tapi pede. bagus Pak. Nah,
Ya itu sih polemik yang terjadi ya, Pak. Mungkin ada sebagian kecil mungkin bilangnya, oh pemerintah tidak ikut berpartisipasi di situ, salah satunya. Terus keduanya susahnya jembatan kita buat menasional tersebut. Nah itu kan kendala-kendalanya. Kalau untuk produksi kita sudah tidak kalah juga dengan di luar-luar gitu, Pak. Kayak kalau kita tadi berkaca dari nama-nama yang kita sebut tadi ya. Apa namanya ya, Ndarboy, Via Valen, Denny Caknan, atau misalnya siapa di Jogja suami istri Triswaka sama Nabila gitu ya, yang kemudian menciptakan lagunya sendiri setelah lama dia mengcovering berbagai macam lagu gitu. Itu kan sebetulnya murah aja caranya. Dia menggunakan media sosial kan. Jadi kalau menurutku memang kekuatan penyanyi, musisinya itu penting. Nah, sepanjang kemudian kita bisa menghadirkan komposer yang baik, jenis musik yang laku, ya, arti dari lirik udah nggak terlalu penting sekarang. Orang tuh udah menikmati musik. Sama lah kayak misalnya anak SMP, anak SMA bahasa Inggrisnya jelek, tapi sok-sokan nyanyi bahasa Inggris. Dia juga nggak ngerti. Betul. Cuman sok-sokan. Nah, musik itu bos adalah bahasa universal. Betul, Pak. Kita nggak ngerti bahasanya, kita nggak ngerti judul lagunya, tapi kita nikmatin. Kita nikmatin. Istriku tuh kalau udah lagu Korea dia nangis loh. Dia nggak ngerti bahasa Korea loh. Iya bener. Betul. Keren juga. Nah, tapi ada nggak program yang menurut Bapak nih, mungkin Bapak juga kayak tadi kan ada visioner juga kan kayak IKN kan, mungkin adakah tips dan trik dari Bapak gitu buat seniman-seniman di daerah kita biar bisa berkutat di nasional lagi dengan bahasa daerah kita, Pak? Ya menurutku tugas para seniman daerah itu adalah menciptakannya, menciptakan karya, baik lirik maupun musiknya gitu. Tugas kami yang punya banyak kenalan misalnya di Jakarta mempromosikannya. Oke. Disitulah mungkin titik temunya gitu. Ya kita jelek-jelek gini kan kenal juga produser. Nggak jelek, Bapak ganteng. Ini produser itu gitu, ya nggak kan? Ya. Oh bisa berarti Pak ya? Boleh lah. Jadi nggak usah terbelenggu kalau zaman sekarang menurutku ya. Harus memproduksi ke Jakarta. Kalau zaman dulu kan gini contoh ya. Kalau nggak rekaman di Musika atau di PH yang gede, kita dianggap belum bisa jadi artis gitu. Kalau sekarang kamu rekaman di Kayu Tangi ini aja bisa. Bisa. Yang penting produknya itu nanti kita bantu promosiin. Aku kirim ke teman-temanku. Lo seneng gak nih lagu teman-temanku nih dari Banjar, asik gak musiknya, keren kan? Betul. Gitu brother. Nanti dah saya kirim. Boleh. Ngomong-ngomong soal musik ya, ini pasti lagi rame-rame banget kan Pak. Dan Bapak juga salah satu pendengar dan penikmat lagu Banjar ya Pak. Nah terus adakah program untuk itu Pak? Kalau di pemerintahan itu ada nggak Pak? Aku kebetulan duduk di komisi di DPR yang nggak pernah bersentuhan dengan seni budaya dan pariwisata. Berarti Bapak di bagian apa sih? Aku pertama di komisi 5, komisi infrastruktur transportasi, kemudian komisi 2, komisi politik dan pemerintahan. Jadi nggak pernah nyentuh barang itu. Jadi aku nggak ngerti apa yang menjadi program dari kementerian terkait. Tapi aku pikir pasti ada lah. Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak, kita nih bahasa awam aja ya Pak, bahasa awam. Apa sih Pak kerjanya DPR itu Pak? 3 hal kan. Apa tuh? 1, legislasi. Kami ini membahas rancangan undang-undang bersama dengan pemerintah untuk diputuskan menjadi undang-undang. Jadi kalau bahasanya undang-undang tuh pasti produk DPR. Undang-undang apa aja, itu pasti produk DPR. Yang kedua, kami membahas dan memutuskan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ini hampir seluruh hajat hidup kita ini pakai APBN, brother. Ini listrik kita ini. Listrik ya. Ya, kamu bayar listrik ya? Bayar. Tapi kita subsidi pakai APBN. Iya. Kalau nggak disubsidi, mahal banget listrik. Oke. Kamu kemana-mana naik motor, naik mobil, beli BBM. Ya. Benar kan? Betul. Kalau kita nggak subsidi itu harga mahal banget. Kamu teriak-teriak deh. Kamu sakit BPJS. Kamu bayar iuran, kita juga sebagian subsidi itu ke situ. Kalau orang tua, saudara atau siapapun jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, gajinya pakai APBN. Jalan depan rumah ini pakai anggaran. Itu kerja gua bos. Jangan kamu pikir kita nggak kerja. Oke. Kan banyak orang nggak tahu
tahu, Pak. Dari sini mungkin tahu. Oh, ternyata banyak kerja kita, Bos. Gitu. Cuman masalahnya teman-teman kita ini kan orang tawadu semua, nggak ada yang mau ngasih tahu kerjanya. Betul, dari sini kan takut tak kabur. Iya, betul. Nah, yang ketiga ada tugas kita lagi. Ketiga Apa itu itu? pengawasan. Apa yang kita awasi? Presiden itu punya para pembantu namanya para menteri. Jadi DPR RI itu tandemnya itu presiden, Bos. Ya, presiden. Nah, kalau DPRD provinsi tandemnya gubernur. Kalau DPRD kabupaten tandemnya bupati wali kota, ya kan? Yang kami awasi itu kinerja presiden yang kemudian terefleksi dari kinerja para menteri. Jadi orang Mahang Barabai ini, Bos. Itu tiap minggu rapat sama menteri. Itu tuh foto-fotoku sama presiden sama menteri itu. Keren. Orang Barabai. Alhamdulillah, malah bisa bertamukan kita malah. Nah, yang pastinya banyak banget kan teman-teman yang tidak tahu apa sih kerjanya itu kan, karena dari sini kan kita bisa tercerahkan bahwa APBN dibantu kita subsidi namanya gitu. Iya, kalau nggak kita sah, kalau kita nggak sahkan nggak jalan negara ini, Bos. Mantap. Iya, jadi jangan bilang DPR itu duduk diam duit plus goreng. Plus goreng. Sudah tidak jadi rahasia umum ya, Pak. Itunya doang yang dilihat sih. Iya, Pak. Itu teman-teman kayaknya habis begadang tuh, jadi pas rapat tidur di sholat. Mungkin baiklah keuyuhan. Urut dulu harusnya. Minum jamu dulu. Tapi ini Pak, di Kalsel Pak, nih kira-kira Bapak ada pemikiran baru nggak? Atau menurut Bapak nih, Kalsel di 2004 ini seperti apa sih gitu? Ya kita kan masih menanti siapa gubernurnya. Oke, kita menunggu ya Pak ya. Kita tunggulah. Penerawanganku kalau nggak cowok ya cewek gubernur. Iya, nyatanya ada 2 paslon aja. Nggak mungkin lari dari itu. Nggak mungkin pasti Pak. Kalau ada cowok, cewek. Atau sebaliknya kalau nggak cewek cowok. Iya pasti itu Pak. Nah, ngomong-ngomong nih masalah Barabai Pak. Barabai. Ini bisa kah pulang balik ke Barabai atau ingat lagi? Meroncoknya aku balik. Rumahku di Barabai, di Pandawan, di Mahang. Almarhum Abah juga dikubur di situ. Jadi ya memang aku asli situ. Jadi abahku ngaran desanya Mahang, mamaku ngaran desanya Pandawan. Itu kampung Mahang lawan Pandawan tuh jaraknya cuma 2,5 kilo. Satu kecamatan. Jadi aku nih kalau bepadah blasteran nggak ada yang percaya. Cuman orang kampung situ, Bos. Satu kecamatan. Iya, sebetulnya orang tuaku berdua nih nggak visioner. Oh, kenapa Pak? Iya kan. Harusnya satu minimal orang Barabai, satunya orang Kota Baru gitu. Jadi kita nih kalau calon gubernur bisa ulun nih Abah Barabai, Mama Kota Baru, 2 kita. Ini kan. Atau paling kada beda kecamatan lah. Ini enggak, sebelahan kampungnya. Jadi dari sisi elektabilitas kurang menguntungkan. Bisa masuk juga karena politik. Cuman kan kita alhamdulillah lah. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, Bos. Kakek nenekku dari abah itu petani biasa, petani penggarap bahkan buta huruf. Nenekku tukang pakasam. Ya nyaman kalau dimakan, kalau jualan pahit. Nah nggak ada hujungannya. Kaikku itu paman SD. Paman SD tahu nggak paman SD? Yang jualan-jualan bukan, paman SD itu pesuruh SD. Di kampung nyebutnya paman SD, bukan paman birin. Kalau paman birin gubernur. Ini paman SD. Paman SD ya. Paman SD dia. Nah, kalau itu dari abah. Jadi abahku tuh dari keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin. Bukan sederhana, miskin gitu. Abahku merantau tahun 74 ke Banjar. Itu naik sepeda, Bos. Ke Banjar, Pak? Ke Banjar dari Barabai. Sekarang aja bermutur jauh kan. Jauh. Kenapa begitu? Karena emang nggak ada apa-apa, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Beliau sampai di sini nggak diongkosin sama kaiku karena kaiku miskin kan. Beliau mau kuliah ke IAIN, belum ada uang, dia kerja serabutan. Ya, dia jadi tukang beca, dia jadi tukang spanduk, Zaman dulu kan nggak ada billboard, Bos. Nggak ada. Pokoknya bikin aja spanduk, nanti dipasang di pohon-pohon gitu. Itu Abah Ulun. Nah, dia berjuang kerja serabutan, kuliah di IAIN, lulus tahun 80 baru bisa jadi pegawai negeri. Nah, beliaulah yang merubah hidup kami. Seandainya masih di kampung, Uwa Ulun, Acil Ulun masih di kampung, ya masih jadi petani sampai sekarang. Itu dari abah, dari mama cuman guru SD, Bos.
41 tahun ngajar, nggak pernah jadi kepala sekolah, nggak pernah jadi pengawas, apalagi kepala dinas, apalagi jadi bupati wali kota. Jadi aku ini orang kampung, asli benar-benar orang kampung. Hanya karena berkat rahmat Allah yang maha kuasa bisa kayak gini Bisa sama Pandas. gini. Udah gitu Landas. Aku mau nangis ntar lama. Tapi mungkin kerja keras juga Pak ya. Pasti pengorbanan Bapak dulu kan sangat-sangat berdarah lah juga. Ya Untuk beliau menjadi beliau seperti berkorban ini. luar biasa untuk merubah hidupnya yang secara otomatis merubah hidupku. Aku sejak tamat SD udah dikirim ke Jawa, udah mondok. Iya. Saking beliau tuh pengen anaknya itu punya kualifikasi nggak kampung gitu. Dia bilang, aku walaupun duit nggak terlalu banyak, aku sekolahin kamu kayak orang-orang. Yang tinggi ya Pak ya. Iya. Dan aku tahu dia sama mamaku nggak punya tabungan bos ternyata. Beliau meninggal tahu nggak? Cuman punya rumah tipe 45 KPR. Ya kamu bayangin lah orang punya rumah tipe 45 ya bukan orang kaya kan. Seperti orang pada umumnya lah. Nggak boleh juga kita bilang miskin. Seperti orang pada umumnya. Tapi sekarang Ya berkat rahmat Allah. iya. Aku dipertemukan dengan banyak orang. Dipertemukan dengan sahabat. Proses hidup ini kemudian membuat aku dilantik pertama kali umur 36 Londas. Jadi anggota DPR termuda sekali waktu itu. Sekarang udah nggak termuda. Karena umur 4 udah 41 mau 42. Oh iya udah masih muda juga Pak. Iya dibanding 43 Iya. masih muda. betul kan? Iya, apalagi 60. Betul kan? Iya, benar. Dan masih bugar, masih Iya, alhamdulillah. idea-ideanya. Wah, Alhamdulillah. iya kan itu kan. Sekarang tuh banyak yang muda, anak Paman Birin jadi anggota DPR, ya kan? Ada mantan ketua DPRD Kabupaten Banjar, Rofiki juga masih muda-muda. Hebat-hebat anak-anak sekarang. Bang Dayat rasanya ada juga. Dayat bukan DPR, dia Oh, DPD. DPD dah. Iya, Oh, DPD. oke. Oh, Bang Rofiki juga lah. Rofiki. Tahu, pernah Iya, ketemu tuh. mirip namanya sama aku. Bang Rofiki. Iya, Rok Fakop sama. Oh iya. Kalau ketemu sini, Oh iya, dia semangat dia. karakternya ya. Karakternya. Nah, menurutku vision Bapak nih, karena aku nih lagi tertarik dengan vision Bapak yang apalagi kita kan Kalimantan Selatan ini menjadi ibu kota negara kan Pak. Ibu kota negara. Sebelahan. Iya, sebelahan ya ibu kota IKN. Nah, menurut Bapak bagaimana sih? Kalau vision Bapak nih, menurut kedepannya seperti apa sih 5 tahun ke depan atau 10 tahun? Aku terlibat dalam proses pengesahan undang-undang IKN. Oke. Jadi aku pelaku sejarah dong. Bagaimana undang-undang itu dibahas dan disahkan di DPR. Aku juga pelaku sejarah bagaimana di DPR bersama dengan pemerintah berdebat soal apakah IKN perlu atau tidak. Sebelum kemudian kita putuskan IKN itu ada di Kalimantan Timur. Menurut pandanganku, ketika undang-undang ini sudah disahkan, anggaran sudah diberikan, kita nggak ada kesempatan untuk menengok ke belakang. Oke. Kalau bahasa pilot itu point of no return. Pilot itu ketika dia sudah nyalain engine tuas ke depan, itu prinsip dasar point of no return. Yang dia pikirkan maju terus, terbangkan pesawat, selamatkan. Benar kan? Betul. Sama dengan IKN ini, point of no return. Nah karena itu kita harus positif dan optimis melihat IKN. Sebagai warga provinsi sebelahnya IKN, pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau ikut serta mengambil keuntungan dalam tanda kutip dari posisi kita yang sangat strategis bersebelahan dengan IKN? Betul. Jawabanku ya kita harus mengambil positioning yang strategis. Iya. Aku bermimpi brother, ya di Kalsel itu kita punya kawasan industri strategis internasional. IKN di Kaltim, tapi industri strategis internasional itu di tempat kita. Iya di Kalsel lah, keren. Dan kita harus bikin itu. Kita harus bikin insentif kebijakan oleh seorang gubernur misalnya. Dia menyediakan lahan, dia menyediakan infrastruktur dasar, dan dia tawarkan kepada dunia.
please welcome to our province, the border of IKN. Borneo. Ya, the border of IKN kan bukan Borneo, sebelahan IKN. Sebelahan. Bener kan? Benefit kita tuh adalah bordernya IKN, sebelahnya IKN gitu. Dan itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau visi IKN itu adalah menciptakan clean and green city. Jadi IKN itu pengen jadi kota yang bersih, hijau, dan karena itu dia jauh dari industri. Ya industrinya tempat kita. Kalau kita bisa bikin kawasan strategis internasional untuk industri kita sekaligus pelabuhan berbasis internasional, maka kita akan meningkatkan kapasitas ekonomi kita luar biasa. Maju banget ya. Tenaga kerja kita akan semakin banyak terserap. Bener kan? Tetapi pada sisi yang lain itu juga tantangan bagi orang-orang asli Banua ini. Ya kalau itu tidak tantangan. kompeten. Nah, itu. Nanti perusahaan Korea masuk ke sini, perusahaan Jepang masuk ke sini. Kenapa saya optimis, Bos? Jepang, Korea dan lain-lain itu bisa masuk ke kita. Coba kita lihat peta, Bos. Posisi Kalimantan Selatan itu berada di persis di Selat Sulawesi, benar kan? Benar. Selat Sulawesi itu alternatif kedua selain Selat Malaka. Kalau kamu buka peta dunia dari Amerika, dari Eropa, itu mau masuk ke Australia pilihannya cuma ada 2 jalan. Kalau nggak lewat Selat Malaka, ya kan lewat Singapura situ, turun ke bawah Sumatera, Jawa, masuk Australia. Bener kan? Betul. Yang kedua pilihannya lewat kita. Bener kan? Filipina, masuk Selat Makassar, Australia. Tapi kita tidak pernah merasa bahwa itu strategis. Betul, Pak. Sangat strategis, Bos. Tanah kita masih luas. Luas banget. Tenaga kerja kita, mohon maaf, harusnya lebih murah. Dan kita bisa ambil tuh. Kalsel tuh menjadi hubnya kawasan Asia Pasifik. Jepang punya perusahaan otomotif, ngerakitnya di kita. Bener nggak harusnya? Keren banget itu. Bener nggak? Eropa, Amerika punya mobil listrik atau apa, ngerakitnya di kita. Dari kita kirim tuh ke Filipina, ke Thailand, ke Australia, ke Selandia Baru. Bener nggak? Betul, Pak. Mimpi kita begitu dong, brother. Betul. Internasional itu udah. Iya dong. Kita boleh orang Mahang, boleh lahir di Mahang, tapi visi kita harus global. Wes. Mantap. Betul, Pak. Itu Kalsel yang saya cita-citakan. Betul. Mudah-mudahan kalaupun bukan saya gubernurnya, cita-cita ini bisa dikerjakan. Amin. Ya, kan jabatan bukan segala-galanya. Betul, Pak. Ya, Tuhan pasti kasih yang terbaik lah. Baik buat saya maupun buat Banua tercinta. Kalau aku sih terpikir ya, Pak, kalau Kalimantan ada kereta api, ada itu ya. Berpikirnya itu bukan sekedar gaya-gayaan, Bos. Bukan gaya-gayaan, tapi pembangunan itu harus efektif, efisien. Nah, itu tugas pemimpin. Contoh, kalau Pandas bilang, aku saya jadi gubernur nih. Pak Gubernur, ulun hendak Kalsel nih ada kereta api. Akan aku harus jawab kan? Aku harus jawab kan? Jawabannya, Pak? Aku akan cerita, Pandas, setiap kilometer rel kereta api itu bangunnya sekian rupiah. Oke. Operasionalisasinya sekian rupiah. Ini kita udah bikin feasibility study, studi kelayakan, dengan penduduk kita cuman sekian, dengan harga tiket sekian, itu kira-kira yang naik cuman sekian. Itu nanti akan kembali break even point bahujung. Itu bisa jadi 50 tahun ke depan. Itu kenapa kadakawa kita mau olah kereta api, bukan kita bungul. Antara duit nang kita anda lawan bubulikannya tuh kada membedai tuh bahasa berabaya. Bujur. Tapi itu harus dijelaskan, Bos. Nggak bisa ini jadi wacana publik yang ngambang. Seolah-olah pemerintah ini nggak bisa berbuat apa-apa. Jelasin. Harusnya dijelaskan. Jelasin dong, Bos. Kita nggak ada yang nggak bisa. Bikin tol bisa kita bikin tol, tapi perkenalkan aku kasih contoh tol yang dibikin oleh pemerintah daerah dari Balikpapan Samarinda. Perkenankan aku perlihatkan. Kada ada nang hakun lalu. Kenapa Hawai tahu lah. Mahal lah, Pak. Larang. Nah, salah satunya. Kedua, manusianya kan lebih banyak. Sehingga jalan nang biasa walaupun lawas tetap dilalui orang. Sama kayak kita, aku bila balik ke Barabai, apabila Pak Jepian mau ulah tol ke Barabai, ya aku kayak ini aja nah. Gambaran.
Banjarmasin Barabaya mun kita ulah tol, mungkin 2,5 jam tembus. Oke. Jarak kilometernya kalau kita shortcut itu lurus jalannya, kan sekarang 170 kilo ke Barabaya. Kalau shortcut mungkin ya kita sekitar 110 kilo lah. Shortcut. 110 kilo itu berarti sama dari Jakarta ke Cirebon. Iya. Tahulah berapa bayar tolnya? 300.000. 300.000. Iya kalau? Iya. Bolak-balik 600 hakun lah itu. Melarang nih, Melarang kenapa ya? bayar aja? Ai. Ngarannya gintol, jalan berbayar. Namun jalan nang kada berbayar, makanya kita ulah Margasari aja. Wah, itu mantap, Pak. Ya artinya kan pemerintah itu Betul. harus bisa menjelaskan secara argumentatif. Betul. Tapi tetap ada solusi. Nah, itu bisa. Lah harus ada solusi dong. Tidak ada pembicaraan dan solusi. Ada diam 1000 bahasa. Iya, masa kita hanya dengan kedipan mata kita paham? Ini kayak orang jatuh cinta, Bos. Nggak bisa, Bos. Pemerintah di negara modern itu adalah pemerintah yang memberikan edukasi kepada publik. Betul. Dan publik itu harus dikasih tahu. Dan kita harus wajib tahu. Wajib tahu dan kewajiban kamu nanya dan aku jawab. Betul. Iya nggak? Benar nggak? Benar. Sama nih kayak proses pilkada, kamu harus nanya sama calon wali kota, calon bupati, calon gubernur. Handaknya kayak itu, Pak. Hendak apa gerang? Nah, itu, Pak. Kalau orang Banjar, ya kalau kebakarek, hendak apa gerangnya? Wah, itu kan pertanyaan. Betul. Jangan kalau ditanya repot, dia marah sama kita. Nah, Nggak boleh. Tugas pemerintah itu menjelaskan sejelas-jelasnya, mencarikan solusi seclear mungkin. Karena tidak ada satupun persoalan yang tidak ada solusi. betul. Nggak ada, pasti ada solusi. Tadi jalan tol nggak bisa, kereta api nggak bisa, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah kita bangun jalan alternatif. Jalan Margasari malah. Iya, Banjarmasin, Marabahan, Margasari, Simpang 4 Talawang, Kandangan. 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam tambus, Pak. Tambus. Kenapa sekarang masih kurang bagus? Harusnya ganal jalannya, mulai Margasari sampai ke Kandangan. Itu tanggung jawab pemerintah kabupaten, Bos. Itu tugasnya bagi-bagi. Kalau pemerintah pusat bangunin jalannya, tapi pembebasan lahannya pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupatennya kada mau nyobain itu bagian aja ya. Makanya aku pengen jadi gubernur kemarin, biar aku bebasin lahannya. Oke. Tapi apa boleh buat lah, brother. Boleh buat lah. Udah. Tapi ya ada lagu nggak yang bisa sedih-sedih? Tapi mantap nih kalau dipanjangin kita nih kan habis-habis baik. Tapi seru kalau kita bahas itu kan kebanyakan orang-orang kan Pak memikir anggota DPR atau apa kan. Nah kalau kayak gini kan Bapak terjelas kan maksudnya apa aja kerjanya, terus apa aja yang sudah dibikin, terus seperti apa aja sih gawi-gawiannya. Nah itu kan sebenarnya kan mungkin mereka melihat yang tidak seperti itu mungkin Pak. Ya Misalnya tugas kayak, Pandas lah, membantu mempromosikan. Iya, membantu gitu sama-sama juga Pak. Iya, aku mempromosikan musik kamu, Betul. kamu mempromosikan ide gagasanku. Betul. Iya. Mantap. Visioner sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, sebelum terakhir nih harapan Bapak nih ke depan seperti apa nih, maunya seperti apa? Ya secara pribadi ulun minta doa, minta dukungan agar sebagai anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat Kalsel, terutama 8 kabupaten di Kalsel 1, Kabupaten Baritokwala, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, ulun bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, memberikan impact yang jelas, gawian yang nyata, gasan masyarakat Banua bukan hanya di Dapil 1 tapi juga Dapil 2, karena selama 1 periode sebelumnya ulun mencoba memberikan itu bukan hanya untuk Kalsel 1 tapi juga Kalsel 2. Kota Banjarmasin dapat, Banjarbaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Baru. Kan ada bus tuh Trans Banjar Bakula. Itu kan bukan cuma untuk daerah pemilihan ulun, lebih banyak dinikmati oleh Kalsel 2, Banjarmasin, Banjarbaru, dan seterusnya. Kami juga misalnya di Kota Baru membangunkan kawasan Rampa. Itu kawasan paling kumuh di Kota Baru. Kawasan petani, kawasan nelayan kumuh banget. Kita benahin, ada hampir 1.000 rumah kita bedah. Kemudian kawasannya kita perbaiki menjadi kawasan yang menarik di tepi pantai. Tuh kalau Pandas ke sana boleh podcast di situ. Itu kawasan top. Itu ratusan miliar duitnya. Udah kita perbaiki. Di Tanah Bumbu itu kalau pian lewat Pagatan,
itu kan abrasi terus tuh pantai. Tahu. Itu kita bikin tanggul tuh. Itu anggaran yang ulun perjuangkan, ulun sahkan. Kalau pian mau tanya apa yang sudah ulun lakukan, kira-kira begitu. Terjawab ya. Iya kan. Dan yang terakhir sebetulnya ulun sempat menganggarkan renovasi Stadion Demang Lehman. Oke. Untuk menjadi stadion yang tarafnya Internasional. nasional. Bukan internasional. Sebetulnya kita ingin berjuang untuk 17 Mei, tapi 17 Mei itu lahannya terlalu sempit. Oh, terlalu sempit. Jadi itu yang membuat indikator 17 Mei itu mau diapa-apain nggak bisa jadi naik kelas. Makanya ulun saranin nanti gubernur siapapun yang terpilih cari lahan di Banjarmasin ini yang luas, bikinlah stadion internasional. Stadion internasional itu nilainya minimal 500 miliar. APBD kita 8,5 triliun. Besar. Iya, udah cicil 3 tahun lah biar program lain nggak terkalahkan. Betul, Artinya siapapun gubernurnya kita harus punya stadion internasional. Harus. Dan itu bukan cuma untuk main bola, pandas konser bisa. Kayak Bener GBK juga malah. Lah iya dong. Kayak JIS, Jakarta International Stadium. Bikin itu jadi ikonnya Kalimantan Selatan. Betul. Saranku bikin di tepi Sungai Martapura. Wah, keren banget. Keren, bercelas. Pakai CS-nya 5. Jelas. Mantul. Ya mohon doa lah, mudah-mudahan ulun amanah, Amin. dilindungi dan dirahmati oleh Allah dalam menjalankan tugas yang tidak mudah. Dilancarkan dan disehatkan terus. Allahumma amin. Makasih. Thanks banget dan makasih banget bisa diundang di rumah Bapak nih. Ini KPP sorangan bala nih, Pak? Iya. Apa namanya Pak? KPP apa nih, Pak? Dari Karsa. Dari Karsa. Kenapa dari Karsa? Ada nama pian kayaknya di situ. Karsa namaku. Oh. Nama abahku kan Karsa Yuda. Rifki Karsa Yuda. Dari itu dari Wulandari istriku. Jadi iya, dari Karsa. Yes, mantap. Iya. Wih, bagi kalian yang pengen ngopi-ngopi santai-santai dan misalnya beruntung bisa ketemu bapaknya juga. Ini enak kok, di situ banyak gazebo. Banyak gazebo. Iya, di depannya ada musola. Ya, ini kafe sederhana lah di Kayu Tangi. Tapi ya mantap lah, baru kali ini kesini dan alhamdulillah bisa langsung ketemu bapak. Bikin podcast sini aja nih. Iya, daripada cari tempat. Buat syuting video klip juga boleh. Sini aja. Aman negara. Aman negara, tinggal WhatsApp pen. Oke, thanks banget Bapak. Semoga besok Bapak mau Jakarta ya? Jakarta. Nah, Jakarta. ya semoga dilancarkan, save like dan bisa bertemu lagi nanti kayaknya Bapak. Siap. Oke, terima kasih banget Pak. Yang pastinya apapun itu terima kasih bisa muncul di podcast Pandas yang season 3 nih Pak. Keren. Karena kita lawas benar Pak. Kada pernah kemarin dari awal Pak. Kada pernah ketemu. Oke. Kalau Pandas panggil siap terus kita. Oke, yang pastinya Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Pansos Pandas Podcast. Pansos Pandas Podcast.